Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rizky Purnamasari. Saya merupakan dokter umum di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perawatan pasien pasca stroke. Apa itu stroke dan apa penyebabnya? Sederhananya, stroke merupakan suatu kondisi gangguan fungsi otak yang terjadi akibat sumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah. Normalnya, otak mendapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pada otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Jika terjadi tekanan pada pembuluh darah yang semakin tinggi, akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Kedua hal inilah yang menyebabkan terjadinya stroke. Jenis-jenis stroke ada dua. Yang pertama, stroke hemoragik. Yang kedua, stroke non-hemoragik. Stroke hemoragik adalah stroke yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah pada otak yang diakibatkan oleh tekanan tinggi pada pembuluh darah. Sedangkan stroke non-hemoragik adalah stroke yang terjadi akibat sumbatan pada pembuluh darah di otak. Apa saja faktor resiko dari penyakit stroke? Adapun yang menjadi faktor resiko terjadinya stroke adalah: pertama, konsumsi makanan berlemak dan alkohol. Kedua, orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Ketiga, orang dengan riwayat hipertensi. Keempat, orang dengan riwayat diabetes. Kelima, orang dengan riwayat stroke dalam keluarga. Keenam, orang dengan kolesterol tinggi. Ketujuh, penderita obesitas. Kedelapan, merokok. Apa saja tanda dan gejala stroke yang perlu kita waspadai? Ingat slogan segera ke RS. Slogan segera ke RS. Senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi. Gerak separuh anggota tubuh lemah secara tiba-tiba. Bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara. Kebas atau kesemutan separuh tubuh. Rabun atau pandangan satu mata menjadi kabur. Sakit kepala hebat yang muncul secara tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jika terjadi gejala seperti yang saya jelaskan tersebut, segeralah mendapatkan pertolongan dengan datang ke rumah sakit. Karena jika terjadi keterlambatan pertolongan pada pasien akan menyebabkan berbagai komplikasi. Lalu, bagaimana kita melakukan pencegahan stroke? Adapun langkah selanjutnya untuk pencegahan terjadinya stroke adalah: yang pertama, rutin berolahraga seperti senam atau aerobik dengan durasi 20-30 menit per hari dengan intensitas 2-3 kali per minggu. Yang kedua, makan makanan yang bergizi yang membantu menurunkan kolesterol. Yang ketiga, makan makanan seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan, serta menambah asupan kalium dengan mengkonsumsi pisang dan mengurangi natrium seperti garam serta MSG, serta menghindari rokok. Yang keempat, mengendalikan stres dengan berpikir positif, serta istirahat yang cukup dengan durasi tidur 6-8 jam per hari. Cek kesehatan secara berkala seperti cek gula, kolesterol, dan tekanan darah. Lalu, bagaimana jika pasien sudah dinyatakan stabil dan diperbolehkan pulang ke rumah? Berikut adalah perawatan pasien pasca stroke yang bisa dilakukan di rumah. Apa saja perawatan pasien pasca stroke yang bisa dilakukan di rumah? Pertama, patuh terhadap obat yang telah diberikan oleh dokter. Kedua, melakukan kontrol secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Ketiga, melakukan diet seimbang. Adapun makanan yang dianjurkan untuk pasien pasca stroke adalah: pertama, dari sumber karbohidrat meliputi beras, kentang, ubi, singkong, dan sagu.
dari sumber protein hewani meliputi daging sapi, daging ayam tanpa lemak, serta ikan dan telur ayam. Dari sumber protein nabati meliputi semua kacang-kacangan dan produk olahan seperti tahu serta tempe. Selanjutnya dari sayur-sayuran meliputi bayam, wortel, kangkung, kacang panjang, serta tomat. Dan buah-buahan, baik buah segar maupun dalam bentuk olahan jus. Yang keempat, aktivitas fisik meliputi senam dan aerobik dapat dilakukan oleh pasien pasca stroke disesuaikan dengan kemampuan dan anjuran dari dokter. Latihan aerobik atau senam ini dapat dilakukan 2-3 kali per minggu dengan durasi selama 20-30 menit. Terakhir, melakukan latihan rentang gerak yang bertujuan agar pasien tidak mengalami kekakuan pada otot dan mencegah luka dekubitus karena tirah baring yang lama. Selanjutnya saya akan melakukan latihan rentang gerak pada pasien. Tujuan dari latihan rentang gerak ini adalah untuk mencegah kekakuan pada otot serta mencegah ulkus dekubitus pada pasien tirah baring lama. Berikut akan saya peragakan beberapa gerakan yang akan dilakukan pada pasien ini. Pertama, saya akan melakukan latihan rentang gerak pada ekstremitas bawah atau pada kedua kaki pasien terlebih dahulu. Setelah itu baru pada bagian ekstremitas atas, yaitu pada bagian tangan dan juga pada bagian kepala. Pertama, kita akan melakukan latihan rentang gerak pada ekstremitas bawah yang dimulai pada kaki. Kita akan melakukan pergerakan sendi pergelangan kaki dengan arah ke depan dan ke belakang, dilakukan pada kedua kaki sebanyak 8 kali gerakan. Selanjutnya, menggerakkan pergelangan kaki dengan arah memutar dari arah kanan ke arah kiri, dilakukan pada kedua kaki sebanyak 8 kali gerakan. Lalu, menggerakkan sendi panggul ke arah dalam dan ke arah luar pada kedua kaki sebanyak 8 kali gerakan. Menggerakkan sendi lutut dan panggul ke arah atas dan bawah pada kedua kaki dilakukan sebanyak 8 kali gerakan. Menggerakkan sendi panggul ke arah atas dan ke arah bawah pada kedua kaki sebanyak 8 kali gerakan. Menggerakkan sendi panggul ke arah dalam dan ke arah luar pada kedua kaki sebanyak 8 kali gerakan. Selanjutnya saya akan melakukan latihan rentang gerak pada ekstremitas atas yang dimulai dari tangan terlebih dahulu. Menggerakkan sendi pergelangan tangan ke arah atas dan ke arah bawah dilakukan pada kedua tangan sebanyak 8 kali gerakan. Menggerakkan sendi pergelangan tangan dengan arah memutar dari kanan dan kiri dilakukan pada kedua tangan sebanyak 8 kali gerakan. Menggerakkan sendi siku ke arah atas dan ke arah bawah pada kedua tangan dilakukan sebanyak 8 kali gerakan. Selanjutnya, menggerakkan sendi siku ke arah dalam dan ke arah luar pada kedua tangan sebanyak 8 kali gerakan. Selanjutnya, menggerakkan sendi bahu ke arah atas dan ke arah bawah pada kedua lengan secara maksimal sebanyak 8 kali gerakan. Selanjutnya saya akan melakukan latihan rentang gerak pada kepala. Menggerakkan sendi kepala ke arah atas dan ke arah bawah sebanyak 8 kali gerakan. Dilakukan sebanyak 8 kali. Setelah itu melakukan gerakan kepala ke kiri serta ke kanan. Menggerakkan sendi kepala ke arah kiri dan ke arah kanan sebanyak 8 kali gerakan. Selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana caranya membantu pasien bangun dari tempat tidur. Pada pasien ini terjadi kelemahan pada ekstremitas dekstra ataupun pada sisi tubuh sebelah kanan. Pertama, kita lakukan penekukan pada lutut sisi tubuh yang lemah. Setelah itu
Kita lakukan miring. Oke. Setelah itu kita bantu menggunakan kita juntaikan kakinya ke bawah. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan mengenai perawatan pasien pasca stroke. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk pasien, keluarga pasien, serta tenaga medis. Terima kasih.